谨慎虽然有很大的优势，这也还早。正常情况下，我们只剩3个人。队长，出什么奇招？等出奇招。哇！竟然用了这样的方式，硬是将烈士让！面对如此，这不可能！面前有人直接被万剑归用技能成功自救。包住式的他们精彩的一管二，这是叶秋大神。话说怎么办？风向在。擂台赛之中啊，团队赛在之前对赛比赛开始，不同星星没有选择向对方的刷新点移动，护住了治疗师，这可不像星星的风格。 Namun saat musuh sudah melihat mereka, mereka tidak punya pilihan lain selain melawan balik. Di sini diperlihatkan kalau Little Tang masih dengan pendiriannya untuk melawan 3 orang sekaligus. Dan Win Chen yang pergelangan tangannya cedera, kemampuannya menurun sangat drastis. Serangannya jadi sering meleset. Terlihat jelas rencana dari kedua tim adalah untuk mengincar healer dari tim lawan. Dan di sini saat Win Chen mengincar musuh yang sedang mengejar An Wenyi, serangannya meleset dan mengenai bangunan yang akhirnya runtuh dan menimpa An Wenyi. Sementara itu, Little Tang juga akhirnya kalah karena termakan oleh kesombongannya sendiri. Lalu mulai dari sini kerjasama tim berubah total menjadi sangat tidak kondusif. Shin berpindah ke Federasi Liga setelah mendengar alasan para kapten tim-tim besar. Akhirnya para staf Liga memutuskan untuk memperbolehkan YQ bermain, namun hanya sebagai identitas yang baru. Jadi semua pencapaiannya selama di Excellent Era akan dihapus dan hal itu hanya akan merugikan Excellent Era. Jadi YQ langsung menghubungi Sumucheng untuk mengantarkannya ke pertandingan. Dan saat sampai ke pertandingan, di sini Wei Chen juga sudah mati dan hanya tersisa YQ, Baozi dan Yifan melawan 6 orang. Karena sudah kalah jumlah dan posisi di sini, YQ sengaja memancing mereka ke pinggir tebing. Dan Baozi meruntuhkan seluruh tebing itu untuk menjatuhkan semua player yang ada di sana. Sementara YQ kembali ke atas menggunakan skillnya. Namun di sini salah satu lawannya menangkap YQ dan berusaha merusak Myriad Manifestation Umbrella. Karena senjatanya kelebihan beban, akhirnya senjata itu error. Lalu akhirnya Yifan melompat dan bergantung kepada YQ, tetapi akhirnya pegangannya lepas dan Yifan ikut terjatuh bersama dengan lawannya. Dan pertandingan terakhir ditentukan di sini, YQ melawan ahli pedang. Pertandingan berjalan sangat sengit antara keduanya dan inilah yang terjadi. Di sini karena Myriad Manifestation Umbrella terus digunakan secara ekstrim dan saat menahan serangan dari lawannya diperlihatkan kalau senjatanya pecah di tengah pertandingan.
Akhirnya mereka harus kalah di pertandingan itu dan diperlihatkan ini adalah pukulan telak bagi tim Happy dan Yekyu secara pribadi. Karena ini adalah senjata buatan sahabatnya waktu kecil dan juga satu-satunya senjata untuk kelas tanpa spesialis. Untuk memperbaikinya lagi akan sangat sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama. Lalu setelah balik ke kontrakan, mereka diperlihatkan kalau mereka merasa akan menyerah. Sementara itu, Yekyu balik ke rumah saat ia pertama bermain Glory dengan Sumukyu dan Sumucheng. Di sini dia teringat betapa marahnya Sumukyu ketika dia merusak barang miliknya yang membuatnya berkaca-kaca sekarang. Shin berpindah ke kenangan kecil Yekyu di mana dia dulu bisa membelikan motor-motoran Time Zone dengan kerja kerasnya. Ternyata dari belakang Sumucheng melihat dia lagi main balap motor sendirian. Di sini dia jadi ikut sedih karena teringat kakaknya Sumokyu. Sementara itu di markas tim Happy mereka merasa bahwa timnya sudah berantakan gara-gara kekalahan mereka di pertandingan terakhir. Lalu di sini Winchen mengatakan bahwa Wuchen menjual informasi tim mereka ke lawan, sementara An Wenyi menyalahkan Winchen sendiri dengan alasan dia tidak becus menggantikan kapten dan semua anggota jadi saling menyalahkan. Saking terbawa emosi, mereka sampai mutusin buat bubar saja. Akhirnya Yekyu yang dari tadi mendengar keributan mereka dari luar, lalu masuk ke ruangan tersebut dan dia mengembalikan pilihannya kepada masing-masing anggota untuk memutuskan sendiri apakah mereka mau stay atau menyerah. Dan Winchen memilih untuk balik ke rumahnya. Diperlihatkan dia mabar bareng teman-temannya yang sudah berkeluarga. Tapi yang namanya sudah pemain senior, mereka sudah punya kesibukan masing-masing. Akhirnya mereka pergi satu persatu karena ada urusan. Setelah keributan itu, Little Tang akhirnya memutuskan untuk pergi. Dia balik ke sekolah musiknya dan bertemu dengan guru lamanya. Di sini Little Tang berkata kepada gurunya bahwa sekarang dia tidak akan pergi lagi. Sementara itu, Winchen merasa tidak tahu harus ngapain lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk menjual akun game miliknya yang sudah lama ia mainkan. Namun waktu dia baru mau tanda tangan, tiba-tiba Bauzi datang dan melihat mereka yang sedang bertransaksi. Tanpa banyak pikir, Bauzi langsung membuang pulpennya agar Winchen tidak menandatangani surat perjanjian jual beli akun tersebut. Diperlihatkan di sini Winchen sempat emosi karena butuh uang. Lalu ada sedikit percakapan yang intinya kalau Winchen sudah terlalu tua untuk bermain di liga profesional dengan keadaan tangannya yang sekarang. Lalu Bauzi menjawab kalau semua orang pasti akan berhenti, namun dia sendiri yang memutuskan kalau dia akan berhenti dalam keadaan menang atau kalah. Setelah itu Winchen pergi untuk melanjutkan transaksinya. Di sisi lain, Mufan karena sudah terlanjur resign dari kafe tempatnya bekerja, dia menunggu di warung perempatan dan berharap yang lain pada balik ke sana. Di sini dia bertemu dengan Sumucheng dan Sumucheng bilang dia yakin bahwa mereka pasti akan kembali. Setelah itu, Sumucheng pergi ke warnet Happy untuk menemui Yekyu. Yekyu bilang bahwa dia sudah berusaha mengumpulkan material untuk memperbaiki senjatanya. Namun ia tetap merasa senjata itu bukan senjata miliknya dulu.
Ini adalah pertama kalinya Yekiu sempat akan menyerah dalam hidupnya. Lalu Sumucheng memberikan koin keberuntungan milik kakaknya yang ternyata koin itu dulu dipakai untuk menentukan apakah Sumukyu harus berpisah dengan Sumucheng dengan merelakan Sumucheng diadopsi oleh keluarga lain atau mereka harus tetap bersama-sama. Namun ternyata Yekiu lewat dan mengubah takdir mereka. Sumucheng berkata bahwa Yekiu adalah hal terindah yang hadir dalam kehidupannya dan kakaknya. Karena kejadian itulah yang membuat mereka bertemu dan berteman sampai sekarang. Di sini Sumucheng berharap Yekiu untuk tidak menyerah dan tetap berusaha untuk menyempurnakan lagi senjata miliknya yang dibuat oleh kakaknya Sumukyu. Sementara itu di warnet Happy, Guoguo melakukan konferensi pers secara tidak resmi. Para wartawan menanyakan soal nasib tim Happy ke depannya, dan saat dia sudah terpojok dicecar pertanyaan, tiba-tiba Wu Chen datang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Dia berkata kepada wartawan bahwa semua anggota tim Happy memang sedang pergi, namun mereka baik-baik saja. Di sini Wu Chen juga menjelaskan bahwa dia bertemu dengan teman-temannya di tim lain untuk meminta bantuan mereka mencari item untuk menyempurnakan senjata milik Yekiu. Jadi selama ini dia cuma korban salah sangka. Dengan hanya tersisa Guoguo dan Wu Chen di warnet, mereka akhirnya memutuskan untuk tetap datang ke konversi pers malam final yang akan diadakan malam harinya. Singkat cerita, begitu mereka sampai ke gedung pertemuan, karena hanya ada 2 orang saja yang datang ke gedung tersebut, para wartawan berasumsi bahwa mereka berbohong kepada publik dan ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah Guoguo sedang berusaha menjelaskan tentang keadaan yang sedang dihadapi oleh tim Happy, tiba-tiba Yekiu datang menyusul Guoguo dan Wu Chen. Sebagai kapten, Yekiu memulai statementnya dengan berkata, menang kalah di dalam game itu adalah hal yang biasa. Hal yang terpenting adalah tidak boleh menyerah dalam hidup. Lalu dia juga menambahkan kalau glory hanyalah salah satu pilihan dari kehidupan itu sendiri, dan manusia punya banyak sekali pilihan-pilihan lainnya yang harus diperjuangkan. Dan tiba-tiba satu persatu anggota tim Happy datang dan langsung naik ke atas panggung. Akhirnya semua anggota tim Happy memutuskan untuk bermain di Liga Final. Setelah itu mereka kembali berkumpul di rumah kontrakan tim Happy. Saat mereka sedang berkumpul di meja makan, Wu Chen bercerita kalau dia tidak jadi menjual akun gamenya karena saat itu ia digagalkan oleh Bauzi yang tiba-tiba masuk dan merobek kontrak perjanjiannya. Lalu masing-masing dari mereka semua bercerita tentang kemana perginya mereka waktu itu, dan di sini mereka berencana untuk membantu Yekiu memperbaiki senjatanya yang rusak di pertandingan kemarin. Saat semua item Myriad Manifestation Umbrella dilepas untuk mencari letak kesalahannya, Yekiu tiba-tiba mendapat pencerahan dari sahabat lamanya Sumukyu. Ia menyadari bahwa bagian yang bermasalah adalah tongkatnya atau bagian dasarnya. Setelah mengetahui itu, Yekiu lalu memberitahukan kepada teman-teman satu timnya, dan selanjutnya mereka membagi tugas untuk mencari material yang dibutuhkan untuk mengupgrade senjatanya kembali. Di sisi lain, Xiao Shiqin yang sedang mengadakan rapat tim Excellent Era, dia memberitahukan bahwa Glory telah membuka 5 level baru, yang artinya semua pemain harus menyelesaikan misi dan berlatih lagi untuk mencapai level tertinggi yang tadinya 70 menjadi 75. Saat rapat berlangsung, juga diperkenalkan anggota tim yang baru, yaitu Kyufei yang baru saja promosi dari tim 2. Dan untuk kalian ketahui, Kyufei adalah anak didik dari Yekiu sendiri saat masih di Excellent Era. Lalu dia dikirim untuk belajar ke luar negeri karena masalah temperamennya saat berada di Excellent Era. Dan sekarang dia sudah kembali ke Excellent Era untuk mencari Yekiu. Namun Yekiu malah sudah pergi membentuk tim baru. Dan diceritakan di sini kemampuan profesi bahkan watak Kyufei sama dengan Sun Xiang.
Maka dari itu Xiao Shiqin merekomendasikan mereka berdua untuk latihan bersama sebagai senjata utama tim Excellent Era. Di sisi lain, tim Happy sudah menyelesaikan banyak misi dan mencetak high score. Mereka semua bekerja keras demi mendapatkan material terakhir untuk mengupgrade senjata milik YQ. Item itu adalah Blue White Crystal. Namun ternyata tim Excellent Era sudah terlebih dulu mengambil item tersebut dengan memecahkan rekor baru menyelesaikan misi. Lalu tim Happy memikirkan cara lain untuk mendapatkan material tersebut, yaitu dengan menyelesaikan misi normal secara berulang-ulang. Lalu Guo memperlihatkan seluruh anggota guild dan fans yang datang untuk membantu menyelesaikan misi dan mendapatkan Blue White Crystal yang sangat langka. Berkat bantuan yang diberikan oleh semua orang, Guo akhirnya mendapatkan item tersebut, material terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Myriad Manifestation Umbrella. Saat tim Happy sedang mengambil foto untuk foto profil, tiba-tiba mereka mendapat kabar dari ofisial bahwa peraturan untuk pertandingan final telah diubah, yaitu ditiadakannya babak individu dan digantikan dengan sistem poin di mana tim akan mendapatkan 2 poin jika dapat membunuh satu anggota tim lawan. Di sisi lain, di Excellent Era diperlihatkan Sumucheng dipanggil oleh manajer Tao untuk membicarakan soal perpanjangan kontrak selama 3 tahun dan mendapatkan pelatihan pribadi dari mentor. Namun Sumucheng menolak tawaran tersebut. Di sini Tao mencurigai Sumucheng karena ingin pindah ke tim Happy. Atas dugaan tersebut, Tao lalu melarang Sumucheng untuk mengikuti pertandingan final karena khawatir dia akan sengaja mengalah agar tim Happy mendapatkan kemenangan. Di sini Sumucheng menjelaskan bahwa dia adalah pemain profesional. Selama dia berada di tim Excellent Era, dia akan bermain maksimal untuk tim tersebut. Dan diperlihatkan 3 jam menuju pertandingan final, kedua tim masih mematangkan strategi masing-masing. Sesampainya tim Excellent Era tiba di gedung pertandingan, para wartawan yang mengetahui kalau kontrak Sumucheng akan segera berakhir, mereka langsung mencecar Sumucheng dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya tidak nyaman. Di sisi lain, di tim Happy, Little Tang yang terlihat bermain lagi juga dicecar pertanyaan tentang janjinya akan pensiun jika kalah di pertandingan terakhirnya. Lalu di sini dia meminta maaf akan kesombongan yang tempo hari dan berkata bahwa ia akan tetap bermain meskipun harus ingkar janji. Sambil berjalan menuju area pertandingan, YQ mengingatkan kembali tentang role masing-masing anggotanya dan strategi yang akan dijalankan. Dan diperlihatkan di sini para pemain senior pun ikut menyaksikan pertandingan final ini secara langsung dari bangku penonton. Dan Xiao Tian yang terlihat cocok sekali dan bisa sangat natural menjadi caster dalam pertandingan final kali ini. Akhirnya waktu pertandingan yang sudah dinantikan akan segera dimulai. Lalu caster membacakan lagi aturan baru untuk pertandingan final kali ini. Jadi hanya ada 2 partai, yaitu pertandingan arena dan pertandingan tim, di mana kedua tim akan menurunkan 6 pemain pada masing-masing partai dan skor akan dihitung berdasarkan berapa banyak musuh yang berhasil dibunuh. Saat pertandingan dimulai dari tim Happy, Little Tang yang pertama maju untuk bertanding. Sementara dari tim Excellent Era yang maju adalah Xiao Shiqin. Di sini tim Happy sempat kaget karena perkiraan mereka Sun Xiang yang akan maju pertama untuk mengambil perhatian. Dan juga keputusan tim Excellent Era juga menegaskan kalau Sun Xiang sudah mulai bisa mengontrol egonya untuk mengedepankan kebaikan seluruh tim. Melawan salah satu master taktis di atas kertas, Little Tang mempunyai APM atau gerakan tangan yang jauh lebih cepat dari Xiao Shiqin. Namun dia terlihat kesulitan menghadapinya karena perbedaan pengalaman yang terlalu jauh.
们看，为了攻击，哎，他是怎么发？此时发觉危险了，哎，还是直觉。都是。Lalu Little Tang akhirnya kalah dengan menyisakan 70% XP Xiao Xiqin. 接空投起，面对线子，唐英算好了技能的伤害。 中了自己的节奏，最终100分，生灵面一步步将他。 Diperlihatkan saat pertandingan berakhir, Ye-Kyu dan Guo menghibur Little Tang dengan mengatakan kalau Xiao Xiqin berada di posisinya sekarang sebagai salah satu master taktis memang beralasan, karena dia memang pemain pro dengan kemampuan yang bisa disejajarkan dengan Ye-Kyu sendiri. Pemain selanjutnya yang akan melawan Xiao Xiqin adalah Mufan. Diperlihatkan di sini, dia tetap kerepotan melawan Xiao Xiqin karena kesulitan untuk mendekati lawannya dan juga terlalu cepat untuk mengeluarkan skill. Dan akhirnya ia pun kalah karena kurang bisa memanage skill. Akhirnya dia tidak bisa melawan balik. Sampai di sini Xiao Xiqin sudah mendapatkan 4 poin dengan mengalahkan 2 pemain dari tim Happy. Pemain selanjutnya yang maju melawan Xiao Xiqin adalah Yifan. Diperlihatkan di sini, Yifan memulai pertandingan dengan sangat baik. Dia menunjukkan kalau dirinya sudah berada di level yang berbeda sekarang. Di sini, Xiao Xiqin yang masuk ke dalam perangkap Yifan terlihat kerepotan untuk mengatasinya. Namun sayangnya, di detik-detik terakhir saat Xiao Xiqin akan kalah, dia berhasil membuat Yifan masuk ke dalam perangkap ranjau yang sudah dia pasang sebelumnya. Akhirnya, pertandingan selesai dengan hasil imbang karena dua-duanya sama-sama mati. Pertandingan selanjutnya adalah Ye-Kyu melawan Qiu Fei, anak didiknya sendiri. Diperlihatkan Qiu Fei sempat mendominasi di awal pertandingan. Lalu tiba-tiba Ye-Kyu menghilang dan Qiu Fei tidak bisa berkutik menghadapi serangan combo yang dikeluarkan oleh Ye-Kyu, yang menegaskan perbedaan kemampuan yang sangat terlihat antara mentor dan muridnya. Akhirnya Ye-Kyu dapat dengan mudah mengalahkan Qiu Fei. Lalu selanjutnya giliran Sun Xiang yang akan menghadapi Ye-Kyu. Sebelum mereka berdua saling berhadapan, Ye-Kyu yang XP-nya hampir habis tanpa rasa malu melakukan regenerasi XP terlebih dahulu sebelum bertanding. Setelah XP-nya terisi sampai 70%, mereka baru saling berhadapan di tengah-tengah maps. Diperlihatkan di sini Sun Xiang yang menunjukkan beberapa skill terbaru setelah ada update untuk kenaikan level, dan kemampuannya juga sangat jauh dibandingkan sebelumnya. Dan Ye-Kyu tidak mengetahui bagaimana kerasnya Sun Xiang berlatih demi pertandingan ini.
Namun saat posisinya sudah di atas, penyakitnya kambuh, dia jadi Star Syndrome. Dan saat XP-nya tersisa tinggal 10%, ternyata selama pertandingan tadi dia hanya mempelajari akun miliknya sendiri. Waktu di Excellent Era yang sekarang equipmentnya sudah dimodifikasi, dan saat YQ memahami cara bermain Sun Xiang, dia dapat mengembalikan keadaan. 你的新装备真是让我吃了不少亏。什么？这么久居然扭转了败局！ Dan saat Sun Xiang mengeluarkan skill ultinya, Sun Xiang dapat membelokkan skillnya sampai 180 derajat yang membuat semua penonton takjub. Namun semuanya dibuat heran ketika yang menjadi pemenangnya adalah YQ. Dan saat diputar tayangan ulangnya, ternyata YQ memanfaatkan ulti milik Sun Xiang untuk mendekati dirinya sendiri. Dan saat sedang mengendalikan ultinya, Sun Xiang adalah sasaran empuk karena tidak bisa menahan serangan atau menghindar. YQ akhirnya memenangkan pertandingan kali ini dengan sangat dramatis dengan XP yang cuma tinggal secuil. Satu pertandingan selesai, diperlihatkan Sun Xiang yang bisa lebih menerima kekalahan sekarang dan terlihat lebih dewasa, dan film pun bersambung.